Setiap tetes darah kita itu sebenarnya lagi bercerita. Ini bukan cuma cairan merah loh, ini tuh kayak buletin berita langsung dari triliunan sel di dalam tubuh. Nah, hasil lab itu, anggap aja itu kamus penerjemahnya, yang ngebantu kita ngerti apa sih yang sebenarnya lagi diomongin sama sel-sel kita. Pernah nggak sih ngeliatin selembar kertas hasil lab, terus pusing sendiri? Ada tulisan SGPT, CRP, D-dimer, singkatan-singkatan aneh yang bikin kita mikir, ini apaan sih? Tenang aja, sebentar lagi kita bakal pecahin kode rahasia ini bareng-bareng. Jadi, ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari cerita satu sel yang lagi stres. Terus kita lihat gimana badan kita ngelawan balik. Kita juga bakal intip pemberontakan dari dalam, lalu kita sambungin semuanya ke studi kasus COVID-19. Dan terakhir, kita belajar gimana caranya ngebaca pesan tersembunyi di darah kita. Siap? Percaya atau enggak, hampir semua penyakit itu dimulainya dari sini. Satu sel yang lagi menghadapi tekanan. Entah itu dari infeksi, racun, atau bahkan cuma karena kekurangan oksigen. Ya, drama besar kesehatan kita itu dimulainya dari drama kecil di tingkat seluler. Coba bayangin homeostasis itu sebagai zona nyaman atau mode chill-nya sebuah sel. Tapi ini bukan kondisi pasif yang diam-diam aja loh. Sel itu kerja keras terus, bakar energi cuma buat ngejaga keseimbangan ini. Nah, begitu keseimbangan ini goyah, disitulah masalah mulai muncul. Jadi pas sel kena stres, dia nggak langsung nyerah gitu aja. Pertama, dia coba adaptasi dulu. Kalau stresnya lanjut terus, dia bakal mulai terluka. Tapi lukanya masih bisa sembuh. Tapi ada batasnya. Begitu ngelewatin titik kritis itu, kerusakannya jadi permanen, dan ujung-ujungnya, ya kematian sel. Nah, ternyata cara sel mati itu penting banget. Ada yang namanya apoptosis. Ini mati cantik, yang rapi dan terprogram, kayak bongkar gedung yang direncanain matang-matang. Lawannya ada nekrosis. Ini lebih kayak demolisi yang, wah, hancur-hancuran. Dinding selnya pecah, dan semua isinya tumpah ruah ke aliran darah. Dan tumpahan inilah petunjuk krusial buat kita. Jadi, pas dokter meriksa kadar SGPT Anda, sebenarnya mereka lagi nyari puing-puing dari sel hati yang hancur. Waktu mereka ngukur troponin, mereka lagi nyari bukti sel otot jantung yang mati. Nekrosis ini ninggalin jejak, dan tes darah itu cara kita jadi detektif buat ngikutin jejaknya. Tentu aja, kalau ada kekacauan kayak gitu, badan kita nggak bakal tinggal diam. Dia langsung ngirimin tim tanggap daruratnya. Proses inilah yang kita kenal sebagai peradangan atau inflamasi. Tujuannya sih buat ngelindungin. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, ini tuh kayak pedang bermata dua. Anggap IL-6 ini kayak komandan di medan perang. Begitu ada kerusakan, sel-sel imun langsung lepasin dia. Sinyalnya ini nyampe ke hati dan seolah-olah bilang, "Woi, siaga 1, kita lagi ada masalah besar." Hati pun langsung ngerespons dengan produksi protein-protein khusus. Nah, respons dari hati ini bisa kita ukur lewat dua tes utama, CRP dan LED. Anggap aja CRP itu pelari sprint, nilainya melejit cuma dalam beberapa jam, jadi pas banget buat ngeliat peradangan yang baru aja terjadi. Kalau LED, dia ini pelari maraton, naiknya pelan-pelan, jadi lebih ngasih gambaran soal kondisi yang udah berjalan lama. Beda tes, beda cerita. Tapi, kadang-kadang ancaman terbesar itu bukan dari luar, tapi justru dari dalam. Ini terjadi waktu sistem pertahanan kita sendiri malah berbalik nyerang, atau waktu kontrol pertumbuhan sel udah kacau balau, yang kita kenal sebagai kanker. Ada perbedaan gede banget antara tumor jinak sama ganas. Tumor jinak itu kayak penyewa rumah yang resek. Dia makan tempat, nekan-nekan tetangga, tapi dia diam di situ aja. Nah, tumor ganas atau kanker, ini ceritanya lain. Dia brutal, dia nyerbu jaringan sekitar, dan yang paling seram, dia bisa jalan-jalan alias metastasis ke seluruh tubuh. Terus gimana kita bisa ngelacaknya di darah? Lewat penanda tumor. Tapi ini poin yang penting banget. Tes ini bukan buat screening orang sehat. Kenapa? Soalnya nilainya bisa tinggi karena alasan lain. Jadi fungsi utamanya adalah buat memantau pasien yang udah didiagnosis. Kalau setelah pengobatan angkanya turun, berarti bagus. Tapi kalau naik lagi, wah, bisa jadi itu pertanda kankernya balik lagi. Oke, sekarang ayo kita sambungin semua potongan puzzle ini. Kita bakal lihat gimana kerusakan sel, peradangan, sama kekacauan sistemik ini terjadi dalam satu contoh nyata yang kita semua tahu, COVID-19. Ini studi kasus yang pas banget buat ngeliat gimana infeksi lokal bisa jadi perang di seluruh tubuh. Virus ini masuknya spesifik banget, kayak pakai kunci dan gembok. Protein spike-nya itu kuncinya, dan reseptor ACE2 di sel kita itu gemboknya. Begitu klik, nempel, ada enzim lain di tubuh kita yang seolah-olah muter kuncinya dan kebuka deh pintunya. Virus pun bisa masuk dan ngebajak sel kita. Nah, di kasus yang parah, sistem imun kita jadi ngamuk. Ingat IL-6 tadi, si alarm kebakaran?
Di badai sitokin, bayangin alarm itu bunyi terus-terusan di seluruh gedung, kenceng banget. Akhirnya bukannya fokus madamin api, sistem pertahanan kita malah ngerusak gedungnya sendiri. Senjata makan tuan, gitu deh. Sekarang, coba lihat angka ini. Lebih dari 5.000. Buat orang awam, ya cuma angka. Tapi di konteks medis, ini tuh kayak sirene bahaya yang bunyinya nyaring banget. Jadi, apa sih sebenarnya yang diukur sama angka ini? Ini adalah level D-dimer, semacam sampah dari bekuan darah yang udah dipecah. Normalnya itu di bawah 500. Jadi kalau angkanya setinggi ini, itu artinya lagi ada badai pembekuan darah yang terjadi di seluruh pembuluh darah kecil si pasien. Gawat. Kondisi ini namanya koagulopati. Gampangnya gini, peradangan yang parah ngerusak lapisan pembuluh darah yang bikin badan kita panik dan mulai bikin gumpalan darah di mana-mana. Gumpalan-gumpalan kecil ini nyumbat aliran darah ke organ-organ vital yang akhirnya bikin organ-organ itu kelaparan oksigen. Oke, kita udah ngikutin ceritanya ya, dari satu sel yang stres sampai satu badan yang kalang kabut. Sekarang, ayo kita rangkum gimana tiap angka di hasil lab Anda itu sebenarnya lagi nyeritain bagian-bagian dari kisah besar ini. Anggap aja ini rapornya tubuh kita. Ada kerusakan sel, nilainya kelihatan dari troponin dan SGPT. Ada peradangan, cek nilai CRP dan LED-nya. Ada pertumbuhan sel yang aneh, kita bisa intip dari penanda tumor. Ada infeksi parah kayak COVID-19, IL-6 dan D-dimer bakal melonjak. Dokter Anda itu tugasnya nyatuin semua bab cerita ini biar jadi gambaran utuh. Jadi, lain kali Anda lihat hasil lab, ingat ya, itu bukan sekedar angka di atas kertas. Itu adalah sebuah narasi, pesan langsung dari sel-sel Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan teknologi yang makin canggih, kira-kira cerita-cerita baru apa lagi ya yang suatu hari nanti bisa kita baca hanya dari setetes darah?